Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh hapus papannya? Alright ya. Aqsamul warathah. Ya. Sampai mana itu orang kemarin? Al-warithuna minar rijal, al-warithatu minan nisa. Udah dihafalin belum itu? Ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Yang mana Nabi? Yang kemarin ya. Harus hafal. Ahli waris laki-laki 15. Mungkin sekarang 14 karena mu'tik kan enggak ada sekarang. Ya, tapi tetap kita sebutkan karena sewaktu-waktu nanti bakal ada lagi itu. Jadi anak, cucu, bapak, kakek, laki semua. Anak-anak laki, cucu laki-laki, dari anak laki-laki, bapak, kakek, dan terus ke atas. Anak cucu juga tadi ke bawah. Saudara seibu sebapak, saudara sebapak, saudara seibu. Terus ponakan yang seibu sebapak, ponakan yang sebapak. Paman yang seibu sebapak, paman yang sebapak. Anaknya paman yang seibu sebapak, anaknya paman yang sebapak. Suami sama mu'tik. 15. Ya. Udah kemarin ada. Ente nonton videonya. Kan sudah ada videonya. Ya. Kalau diulang-ulang terus tidak khatam-khatam kitabnya. Ahli waris perempuan juga begitu. Ada 10 secara rincinya. Ya. Tadi laki-laki 15 secara rinci. Kalau secara ringkas ya 10. Perempuan secara rinci 10, secara ringkas 7. 10 siapa perempuan itu? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari mama, nenek dari bapak, saudara perempuan yang seibu sebapak, namanya syakikah nanti itu. Saudara perempuan yang sebapak, saudara perempuan yang seibu, istri sama mu'tiqah. 10 itu. Nah, dari semua ini ada pembagian-pembagian orangnya. Makanya sekarang kita orang bahasin aqsamul warathah, pembagian ahli waris. Ahli waris itu terbagi berapa? Yang qasimu haula'il warathatu ila thalathati aqsam. Ahli waris itu terbagi menjadi 3 bagian. Warithin bil fardi faqat, ada orang yang mendapatkan warisan secara farad saja. Apa itu farad nanti? Wa warithin bit ta'sibi faqat, ada orang yang mendapatkan warisan secara ta'sib aja, secara asabah. Apa itu asabah? Nanti juga. Wa warithin bil fardi taratan wa bil fardi wat ta'sibi taratan ukhra. Ada juga orang kadang dia cuma dapat farad saja. Tapi di sisi lain, dalam keadaan lain dia bisa dapat farad dan ta'sib secara bersamaan. Itu. Jadi ahli waris itu terbagi 3. Ya. Aqsamul warathah. Aqsamul warathah. Pembagian ahli waris ada 3. 1, warithun bil fardi faqat. Ya, farad. Ada orang yang mendapatkan warisan secara farad saja. Apa itu farad? Nanti di sini kita. Yang kedua, ada orang dapat warisan secara ta'sib. Maksudnya asabah. Apa itu asabah? Nanti juga. Yang ketiga itu kadang farad saja. Ya, kadang dia dapat farad saja. Ya, kadang taratan. Taratan itu kadang. Taratan dia farad saja. Taratan farad. Ya. Kadang juga dia dapat farad plus asabah. Farad plus asabah. Ini tulisan jelas? Jelas. Jadi saya ulang, pembagian ahli waris itu ada 3. Maksudnya orang yang mendapatkan warisan itu
ada yang mendapatkan warisan secara farad saja. Ada orang yang dapat warisan secara asobah saja. Ada orang yang kadang dia cuma dapat farad, kadang dia dapat farad dan asobah secara bersamaan. Sekarang apa itu farad? Farad itu huwa nasibul muqaddari al-fardu huwa nasibul muqaddaru syar'an liwarithin. Jadi farad itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Nasibu muqaddar, nasibu al-muqaddaru syar'an. Ya, saya ulang. Apa itu farad? Farad itu ialah, huwa itu ialah an-nasibu bagian. Al-muqaddaru yang ditentukan syar'an oleh syariat liwarithin kepada ahli waris. La yazidu illa birrad, tidak bertambah kecuali dengan cara rad. Rad itu kita simpan ya, nanti babnya di belakang. Kalau saya tambah sekarang bingung nanti. Yang mana bagian itu tidak bertambah kecuali dengan cara rad. Kita orang ini saja rad, tapi tidak usah di wala yang kusu illa bil aul. Begitu juga tidak berkurang kecuali dengan cara aul. Jadi farad itu bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Seperti apa? Seperdua. Ya, farad itu seperti seperdua, apa lagi? Seperempat, apa lagi? Seperlima, seperlapan, terus 2/3, sepertiga dan seperenam. Ini namanya farad. Asaba itu apa? Asaba itu an-nasibu ghairu muqaddar, bagian yang tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya, tidak ada ketentuannya. Dalam artian sisa. Sisa itu berapa? Seperdua kah? Enggak ada ketentuannya. Dia bisa seperdua, bisa seperempat. Kalau pas kebetulan sisanya separuh ya seperdua, sama. Tapi bukan, tidak bisa dinamakan seperdua dia. Sisa. Sisa itu kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada ya see you goodbye. Ya, syukurin. Tapi jangan salah ya, sisa ini bukan ini asoba, sisa. Oh, ini pakai bahasa Indonesia saja. Seperdua, seperempat, seperlapan. Begini saja. Boleh begitu, supaya dibiasakan. Ya. Asoba itu sisa. Ya. Jadi saya ulang. Pembagian ahli waris. Ahli waris itu dibagi 3. Ada orang yang dapat farad saja. Namanya ashabul furud. Orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Ada orang yang mendapatkan warisan secara ta'sib. Apa itu ta'sib? Maksudnya asobah. Maksudnya bagiannya sisa. Itu. Sisa itu kalau ada lebihnya. Gini, saya makan. Ini 1 nampan nih. Nasi 1 nampan. Saya makan. Kira-kira habis enggak ini? Kalau habis berarti doko betul. Ya. Misalnya saya makan cuma 1 suap, 2 suap, sisanya banyak enggak? Banyak. Kalau saya makannya banyak, sisanya sedikit, cuman berapa suap saja, berarti sisanya sedikit. Atau mungkin saya makan semuanya. Enggak ada sisa. Jadi sisa itu bisa ada. Kalau ada alhamdulillah, bisa sedikit dan bisa banyak. 8 miliar keluar 1 miliar, sisanya banyak tidak? Banyak sisanya, 7 miliar. Ya, 7 miliar sisanya. Atau 8 miliar keluar sekian, sisa 500 juta, sisanya banyak tidak? 500 juta lumayan. 8 miliar dibagi sudah, ini sekian, masih ada orang yang dapat warisan tapi secara asobah, nunggu sisa. Ternyata sudah habis dibagi kepada ashabul furud. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dibagi tuh harta yang 8 miliar. Ini bagiannya 1/2, ini bagiannya seperini. Habis sudah. Orang yang nunggu sisa itu kira-kira bagaimana? Dapat nggak? Sudah tidak dapat. Jadi dia tidak mahjub, tetap dihitung. Dicatat, dia hanya saja nanti bagiannya sudah ya kasih uang ojek gitu, uang angkut. Asoba itu sisa dari farad. Iya, asoba itu sisa. Sisa dari farad yang sudah pembagian.
Apanya? Asobah itu setelah pembagian ahli waris dari farad. Dibagi dulu ini ashabul furud ini. Ada orang yang dapat. Jadi farad itu orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Entah itu 1/2, entah itu. Enggak, ini jangan dulu saya tulis begini. Ya, jangan dulu saya tulis. Karena nanti ada bagian furud itu. Tetap ini juga. Cuman begini. Jadi orang ahli waris itu, aqsamul warathah, pembagian ahli waris. Ahli waris itu dibagi menjadi 3. Ada orang yang dapat warisan secara bil fardhi faqat, secara farad saja. Apa itu farad? Bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Bisa 1/2, bisa 1/4. Artinya bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Kalau 1/2, 1/2. La yazidu illa birrad. Tidak akan bertambah itu bagian kecuali dengan cara rad. Rad itu nanti dikembalikan. Ada orang mati, ya. Ini bagiannya 1/2, ini bagiannya 1/4. Ini bagiannya 1/3, dibagi sudah, ternyata masih ada lebihnya. Tidak ada lagi ashabut ta'sib. Tidak akan ada rot itu kalau ada ashabut ta'sib, orang yang dapat asoba karena menunggu sisa. Ini orang yang asoba, yang ini tidak ada, maka berarti rot itu sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud yang tadi. Selain suami istri itu tidak boleh menerima rot. Berarti asoba itu, farad itu bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak akan mungkin bisa bertambah kecuali dengan cara rod, dikembalikan nanti sisa harta. Sudah dibagi sekian, ternyata masih ada sisanya. Tidak ada orang yang menerima sisa. Sisa harta masih ada dan tidak ada orang yang menerima sisa, maka dikembalikan kepada mereka. Ashabul farad. Saya ulang, farad itu bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak bertambah kecuali dengan cara rod, itu maksudnya dikembalikan kayak tadi. Wala yang kusu illa bil'aul. Begitu juga tidak berkurang kecuali dengan cara aul. Ala kulli hal kita simpan itu. Intinya farad itu bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu saja yang perlu kita ketahui. Bisa 1/2, bisa 1/4, bisa 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Kemudian wawarithin bit ta'sibi faqat. Ada orang yang mendapat warisan secara ta'sib saja, asoba. Apa itu asoba? Sisa, bagian yang tidak ada ketentuannya. Nasibun ghaira mugaddar. Bagian yang tidak ditentukan, mau berapa saja. Yang ketiga itu warithin, mana dia? Apa dia bilang situ? Wawarithin bil fardi taratan wa bil fardi wat ta'sib taratan ukhra. Yang ketiga itu orang kadang dia cuma dapat farad saja, kadang juga dia mendapat farad dan sisa secara bersamaan. Siapa itu nanti? Simpan dulu 3 ini. Yang sekarang kita mau bahas 2 ini saja dulu. Ini nanti di babnya ab sama jat ini bisa ini kita orang. Kalau sekarang jangan dulu. Nanti tetap pas masuk di babnya ab saya kembali ke sini. Yang penting kita simpan dulu ini. Ala kulli hal. Terus saya lanjut ya. Atau ulang sedikit. Saya ulang sekali lagi. Ya. Tidak apa-apa kita ulang-ulang supaya ini. Aqsamul warathah. Lihat kitabnya. Kalau sudah belum diartikan, artikan. Pembagian ahli waris. Yang qasimu terbahagi haula'i mereka al-warathatu para ahli waris ila thalathati aqsamin pada 3 bagian. Ya. Warithin bil fardhi faqat, ahli waris yang secara farad saja. Maksudnya warithin orang yang mendapatkan warisan. Bil fardhi secara farad saja. Apa itu farad? Itu tadi. Bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak bertambah kecuali dengan rad, tidak berkurang kecuali dengan. Jadi orang yang ada mendapatkan farad saja. Wa warithin bit ta'sibi faqat, ada orang yang mendapatkan warisan secara asobah saja. Wa warithin bil fardi taratan, dan ada orang yang mendapatkan warisan kadang dia cuma farad saja, wa bil fardi wa ta'sibi taratan ukhra. Kadang juga dia mendapatkan farad dan asobah secara bersamaan. Kalau ada asobahnya, ada sisanya. Kemudian makna al-fardi wa ta'sib. Apa itu farad, apa itu ta'sib? Makna al-fardi wa ta'sib. Makna farad apa? Al-fardu huwa nasibul muqaddaru syar'an. Farad itu ialah bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Liwarithin kepada ahli waris. La yazidu illa birrad. Yang mana bagian itu yang sudah ditentukan oleh syariat tidak akan bertambah itu. Tidak akan bertambah. Kecuali dengan cara rad. Dikembalikan. Tapi babnya itu nanti.
Wala yang kusu, dan mana yang apa, dan yang mana bagian yang ditentukan oleh syariat tidak akan berkurang. Seperdua sudah tidak akan kurang, kecuali dengan cara ol. Apa itu ol? Nanti di belakang. Jadi farad itu bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Mau seperdua tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, kecuali nanti dengan cara rod dan ol. Kemudian apa lagi? Apa itu ta'sib? Wa ta'sibu nasibun ghairu muqaddarin. Asaba itu ialah bagian yang ghairu muqaddar, tidak ada ketentuannya. Nah, ini farad sama asaba ini sudah ada orang-orangnya. Siapa orang yang dapat farad ini? Dan siapa orang yang mendapatkan asaba? Makanya saya bilang perlu hafal itu. Al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa. Ahli waris perempuan, ya kan? Para ahli waris laki-laki perlu kita orang tahu. Supaya kalau sudah kita orang faham itu enak sudah nanti. Orang yang dapat farad itu, orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Oh, mana dia? Wal furudul muqaddar ya? Oh, enggak, betul sudah. Walladzina yarithuna bil fardi minal warathah. Ya, yang setelahnya. Walladzina, adapun orang-orang yarithuna yang mendapatkan warisan bil fardi secara farad. Ini. Minal waratha, dari ahli waris. Siapa? Jami'un nisa'i, semua perempuan illal mu'tiqah, kecuali mu'tiqah. Mu'tiqah itu bukan dapat farad, bagiannya asab. Berapa kemarin perempuan, ahli waris perempuan? 10. 1. Anak perempuan. 2. Cucu perempuan. Dari anak laki-laki ya. 3. Ibu. Laki atau perempuan? 4. Nenek dari ibu dulu. 5. Nenek dari bapak. 6. Jauh sekali. Istri juga. Ya, saudari syakik, seibu sebapak. 7. Saudari sebapak. 8. Saudari seibu. 9. Istri atau iswan? 10. Mu'tiqah, orang yang membebaskan budak. Ya. Sekarang begini. Walladzina yarithuna bil fardi. Dengar baik-baik. Walladzina yarithuna bil fardi. Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan secara farad, maksudnya bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Entah itu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, atau 1/3, atau 1/6. Siapa? Semua perempuan kecuali mu'tiqah. Hapus saja mu'tiqahnya. Cuman 9. Ada tambahannya nanti sedikit. Dengar dulu, perhatikan baik-baik. Saya ulang ya. Jangan dipotong. Perhatikan. Kalau ente orang perhatikan, insya Allah ente orang paham. Saya ulang, walladzina yarithuna bil fardi minal waratha. Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan secara farad dari ahli waris. Siapa? Jami'un nisa illal mu'tiqah. Hilangkan mu'tiqahnya. Semua perempuan kecuali mu'tiqah. Ya. Terus apa? Wala yarithu bil fardi minar rijali ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari laki-laki yang mendapatkan warisan secara farad illa zauj wal akhu li Tidak ada seorang laki-laki pun yang mendapatkan farad kecuali 2 saja laki-laki. Siapa? Suami sama saudara seibu. Ya. Tinggal ditambah. Siapa? Suami. Istri bagiannya farad. Yang ke-10 berarti berapa? Suami. Yang ke-11 saudara. Ini kan sudah saudari, tapi ini laki-laki, saudara seibu. Jelas? Belum kan? Ya, makanya perhatikan.
Walladzina yarithuna, saya ulang lagi, saya runut lagi ke belakang. Ahli waris itu dibagi 3. Ada orang yang dapatkan warisan secara farad saja, bagiannya sudah ditentukan. Ada orang bagiannya tidak ditentukan, alias sisa. Ada orang yang bisa dapat dua-duanya. Siapa orang yang dapat farad? Orang yang bakal mendapatkan farad, semua perempuan itu bagiannya farad. Laki-laki enggak ada yang dapat farad kecuali 2 orang doang, itu dari 15. Dari 15 itu cuman 2 orang yang dapat farad. Siapa? Suami sama saudara seibu. Itu yang bagiannya farad. Ini farad, anak perempuan itu bagiannya farad. Sudah ditentukan berapa bagiannya anak perempuan. Kita saja, biar percepat supaya sedikit misalnya bisa sedikit paham. Anak perempuan itu bagiannya bisa 1/2, bisa 2/3, walaupun dia juga bisa jadi asobah kalau ada muasibnya. Jadi bagiannya sudah ditentukan. Bagian asalnya itu 1/2 atau 2/3. Cucu perempuan juga begitu. Dia bisa 1/2, bisa 2/3, bisa 1/6. Artinya bagiannya sudah ditentukan. Ya, ibu juga begitu. Bagiannya 1/3 atau 1/6. Dia bisa dapat 1/3. Dia juga bisa. Artinya dalam keadaan lain dia bisa dapat 1/6. Nenek juga begitu. Nenek dari ibu, nenek dari bapak. Saudari perempuan juga begitu. Bagiannya farad. Dia bisa 1/2, bisa 2/3. Bisa 1/6, bisa mahjub, ya. Kemudian saudari sebapak juga begitu, saudari seibu. Istri juga bagiannya farad. Istri itu bagiannya 2 saja, 1/8 atau 1/4. Dia bisa dapat 1/4 harta atau 1/8 harta. Suami juga begitu, bagiannya farad. Dia bisa dapat 1/2, dia bisa dapat 1/4. Saudara seibu juga begitu, dia bisa dapat 1/3, dia bisa dapat 1/6. Jadi bagiannya farad, 1/1/1/1/1. Jelas. Sekarang siapa orang yang dapat asabah? Siapa orang yang dapat sisa? Kira-kira. Kalau farad ini semuanya perempuan, maka asabah semua laki-laki. Berapa ahli waris laki-laki kemarin? 15. Ayo, siapa semua? 1. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Sama juga ini anak perempuan, ini anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara syakik. 6. Saudara sebapak. 7. Saudara seibu? Saudara seibu kan sudah dibilang di sini. Jadi orang yang mendapatkan farad yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat semua perempuan kecuali mu'tika tidak dapat farad. Dia bagiannya asabah. Laki-laki itu tidak ada yang mendapat asabah kecuali suami sama saudara seibu. Berarti saudara seibu kita sudah tahu bagiannya farad. Di sini ada enggak saudara seibu? Enggak ada. Lewat berarti next. Apa setelah saudara seibu? Ponakan. Ponakan yang syakik. Terus ke-8 ponakan sebapak. Ke-9 paman yang syakik. Terus 10 paman yang sebapak. 11 sepupu syakik. 12 sepupu sebapak. 13 suami. Suami bagiannya sudah farad. Berarti siapa? Laki-laki nih. Mu'tiko itu perempuan. Mu'tik asabah. Mu'tik. Terus siapa lagi? Ini kan ada yang dikurang tadi. Mu'tiko itu juga bagiannya asabah. Mu'tik dan mu'tiko.
Keluar dua tuh orang yang membebaskan budak, tapi dia perempuan. Misalnya Ece. Oh, bugis dia ini, Bece. Bece ini orang kaya. Dia beli misalnya ini siapa? Iswanto dia beli. Budak ini Iswanto punya Ustaz Jamal. Ustaz Jamal punya budak namanya Iswanto. Ada Bece. Dia lihat, bagus ini Iswanto. Dia beli, Ustaz Jamal saya beli berapa? Oh, mahal ini. Orangnya rajin, ganteng. Masya Allah. Alim, soleh. Budak saya ini soleh ini, Masya Allah. Suaranya bagus, mengaji pintar. Berapa harganya? 1 miliar. Dibelilah sama Bece. Bece beli, baru dia bebaskan. Bece itu namanya mu'tiqah. Perempuan yang membebaskan budak. Kalau mu'tiq itu laki-laki yang membebaskan budak. Saya beli, lalu saya bebaskan. Saya mu'tiq. Dapat warisan. Kalau tidak ada ashabul farad, tidak ada yang lain-lain ini semuanya, tidak ada juga ashabul tansib, mereka yang dapat mu'tiq atau mu'tiqah. Kalau dianya memang dulunya pernah budak. Jelas? Jelas. Saya ulang lagi, tarik lagi ke belakang. Pembagian ahli waris. Ahli waris itu dibagi 3. Ada orang yang dapat warisan secara farad saja, ada orang yang dapat warisan secara ta'sib saja, yaitu asobah, ada orang yang bisa dapat keduanya. Apa itu farad? Farad itu bagian yang sudah ada ketentuannya. Asobah itu bagian yang tidak ada ketentuannya, sisa. Siapa orang yang dapat farad? Semua perempuan kecuali mu'tiqah itu bagiannya farad. Laki-laki, tidak ada laki-laki yang dapat farad kecuali suami sama saudara seibu. Terus asobah, siapa yang dapat asobah? Semua laki-laki kecuali suami sama saudara seibu. Ya, tidak ada perempuan yang dapat asobah kecuali mu'tiqah, bukan mu'tiq, mu'tiqah. Makanya dia katakan di situ di dalam bait syair, di dalam Rahibiyah itu apa? Walaysa fil nisa'i turran asaba illa allati mannat bi'itqir raqabah. Tidak ada seorang pun dari perempuan yang mendapatkan asabah kecuali perempuan yang mannat bi'itqir raqabah, yang memberikan pembebasan budak. Perempuan beli budak lalu dibebaskan, itu bagiannya nanti asabah. Selain mu'tiqah tidak ada perempuan yang dapat asabah. Semuanya bagiannya farad. Jelas? Sekarang al-furudul muqaddaratu fi kitabillah. Bagian-bagian yang muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ada berapa? Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah ta'ala sittatun. Bagian yang ditentukan oleh syariat atau ditentukan di dalam Al-Quran itu ada 6. Apa yang saya tulis tadi? Ini al-furudul muqaddarah itu ada 6. Di mana mau saya tulis ini? Sini. Ini pakai spidol kecil saja. Kelihatan kah? Al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah. Fi kitabillahi ta'ala. Bagian-bagian yang muqaddarah, yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Allah yang maha tinggi. Ada berapa? Ada 6, sittatun. Apa semua? Yang pertama an-nisfu. An-nisfu itu maksudnya seperdua. Yang kedua ar-rubu'u, seperempat. Yang ketiga at-thumun, 1/8. Yang keempat ya an-nisfu war-rubu'u wat-thumun wat-thulutsani wat-thuluts was-sudus, 2/3. 2/3, terus 1/3 dan 1/6. Kenapa dia bilang an-nisfu war-rubu'u wat-thumun? Karena ini bisa dibilang an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. 1/2, 1/2-nya dan 1/2 dari 1/2-nya. Kan gitu? Dipotong-potong. 1/2 kan ini 1/2. Ini kan 1/2. Kalau 1/4 kan 1/2-nya 1/2. Ini 1/4. Kalau 1/8 separuhnya ini. Ini 1/8. Jadi 1/2, 1/4, 1/8. An-nisfu wa nisfu, 1/2 dan separuhnya, dan separuh dari separuhnya, 1/8. Begitu juga wathulutsani wathuluts wasudus. 1/3, separuhnya 1/3 ya, 2/3 ya.
separohnya sepertiga. Ya kan? Separohnya lagi seperenam. Ya, potong lagi. Makanya diurut seperti. Kenapa tidak seperdua? Terus apa lagi? Sepertiga, seperenam, ya, baru 2/3 tidak. Tapi dia bilang seperdua, seperempat, seperempat. Supaya dibilang seperdua, separohnya dan separohnya lagi. Sepertiga, separohnya dan separohnya lagi. Gitu. Jadi ini bagian yang telah ditentukan oleh syariat ada 6. Ya. An-nisfu war-rubu'u wath-thumunu wath-thulutsani wath-thuluts was-sudusu. Nah, seperdua, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga dan seperenam. Man yufridu lahu nisfu wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Nah, ini mulai sudah penting besok itu. Pertemuan berikutnya itu sudah itu apa? Sudah orang-orang yang mendapatkan seperdua sudah itu. Ashabun nus. Ini kan begini. Saya ulang ya. Ahli waris itu dibagi 3. Ada orang dapat farad saja, ada orang dapat sisa. Ya, siapa orang yang dapat farad? Semua perempuan itu dapat farad. Tidak ada laki-laki yang dapat farad kecuali suami sama saudara seibu. Terus siapa yang orang yang dapat asabah? Semua orang laki-laki itu selain suami dan saudara seibu itu bagiannya asabah. Tidak ada perempuan yang dapat asabah kecuali mu'tiqah. Ini coba lihat karomahnya Habib Muhammad bin Salim ini. Wali. Jadi orang itu sudah tasawwar, tergambar karena dia bilang kan tidak bagiannya farad itu semua perempuan. Ya, kecuali mu'tiqah. Berarti ketika kita orang bilang bagian asabah semua bagiannya laki-laki kecuali mu'tiqah itu bagiannya juga asabah. Jadi dia sebut sudah di sini. Jadi orang yang dapat farad itu semua perempuan kecuali mu'tiqah bagiannya asabah. Ya, tidak ada laki-laki yang dapat farad kecuali suami sama saudara seibu. Bagiannya asabah siapa? Semua laki-laki kecuali bukan. Kecuali suami sama saudara seibu. Coba lihat, wali. Masya Allah Habib Muhammadin. Dia bikin kitab seperti itu. Urutannya kan begitu. Semua orang yang dapat asabah semua laki-laki kecuali suami sama saudara seibu karena bagiannya farad. Tidak ada perempuan yang dapat asabah kecuali mu'tiqah. Ya. Kan sudah dia bilang bagian-bagian yang telah ditentukan. Kalau asabah itu tidak ada pembahasan. Apa yang mau dibahas? Paling pembahasan di dalam asabah itu halang menghalangi. Bab hajab nanti. Kalau ada ini akan terhalangi. Kalau ada ini yang akan terhalangi. Karena tidak mungkin ada ashabut ta'sib itu berjumlah di dalam 2 sinfin itu tidak mungkin. Ya, ada misalnya ada kakek. Jangan kakek, saudara ya. Ada saudara laki-laki. Ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki. Ya. Ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki. Terus ada juga paman. Ya. Kemudian dia juga meninggalkan apa lagi? Dia meninggalkan cucu misalnya. Cucu laki-laki. Ini kan bagiannya asabah semua ini. Asabah, sisa. Ini kan sisa. Ini sisa. Tidak mungkin ada sisa berjumlah itu. Sisa itu 1 saja. Berarti harus ada yang terhalangi. Siapa yang dapat? Hah? Kenapa saudara? Karena apa lebih dekat? Hah? Urutannya kemarin bagaimana? Coba lihat. Anak, cucu, terus bapak, kakek. Ya, dan ini terus ke bawah. Kalau masih ada ini, ya, saudara terhalang. Berarti siapa yang dapat sini? Cucu. Ini saja yang dapat. Ini sudah kasih uang ojek pulang. Hah? Kenapa dia mau marah? Karena DP saudara. Nah, ini DP cucu. Orang tanya, di mana keadilan Allah? Siapa ngana lebih adil dari Allah? Kadang kita orang membatasi ilmunya Allah dengan kita orang punya. Jadi ukur kain itu bukan kainnya yang dipotong, meternya yang dipotong. Masa ente ukur kain meter yang dipotong? Kain yang dipotong, kain mengikuti meter. Bukan kita orang yang ikuti aturannya Allah itu kita orang ikuti, sudah ditentukan seperti itu. Oh, ini tidak adil ini. Ente mau potong meter.
Ngana, saya begitu. Ngana lebih adil dari Allah. Ini kan saudaranya. Nah, biar saudaranya. Ini anaknya. Kau jalan pintar tuh. Ya? Kau jalan pintar tuh. Ada orang mati gini. Saya pernah lalu di ini sama orang. Mayit, ya. Punya anak. Ini ibin. Anak laki-laki kan? Ini ibin. Ini ibin. Ini ibin punya anak. Berarti ibin. Ya. Tapi bapaknya ini ibin sudah meninggal dunia. Si kakek ini berarti ini cucu. Ini kakek. Kakek meninggal dunia. Mata itu artinya meninggal dunia si kakek. Cucu ini dapat nggak? Dapat. Hah? Kenapa dapat? Bapaknya mati. Iya. Emang begitu. Ibin menghalangi ibin. Dia ini mahjub, nggak dapat. Kenapa? Biar mati bapaknya. Makanya mau lihat keadilan Allah di sini. Kan kita tidak tahu siapa yang kaya ini. Dengar dulu. Jadi si ibin ini mahjub sama ibin. Itu aturan Allah itu. Masa Allah begitu? Allah tidak adil ini karena Nana masih belum tentu dia ini kecil cucu ini bisa saja kaya, bisa saja lebih besar, bisa saja dia terima bapaknya ini yang kaya. Kita orang tidak tahu mana yang lebih. Allah itu Allah yang maha tahu. Ya, dia ini tidak dapat, terhalangi sama ibin. Oh ini nggak adil ini ya. Ini ada anak. Kalau mau protes si cucu ini protes. Saya cucunya, apa dia bilang? Siapa kau? Saya anaknya. Saya punya bapak juga anak. Iya mana? Kan sudah meninggal. Saya punya saudara. Kita orang ini anaknya si mayit. Keadilannya di mana? Ketika ini meninggal, kan dia ini duluan meninggal. Ternyata ini yang kaya, ini kere. Iya kan? Jangan kita orang ukur dengan kita orang. Saya begitu. Kalau begitu Allah tidak adil. Siapa kau? Ya. Belajar tidak tahu belajar di mana, bawa hukum anu ini, terserah kita orang kan ngaji kitab ini. Ya, kita orang tidak bahas hukum kontemporer wala apa caplok sana enggak, kita orang bahas ini kitabnya Habib Muhammad bin Salim bin Habib Takmilah. Referensinya jelas, madhabnya jelas Syafi'i seperti itu. Kalau ada cucu laki-laki, ada anak laki-laki, maka cucu laki terang. Dia bilang, saya sudah tanya sama guru kita Al-Habib Segaf. Apa Habib Segaf bilang? Habib Segaf bilang cucu itu mahjub sama ibin. Artinya, coba lihat. Kalau Habib Segaf, sekelas Habib Segaf saja tidak membenarkan, masa saya mau membenarkan? Siapa saya? Dan memang tidak boleh. Dia bilang, iya saya sudah tanya, tapi saya terasa tidak adil ini. Allah itu tidak adil dengan memahjub. Ini kan masih, tidak selamanya cucu itu kecil. Iya kan, cucu itu bisa besar. Sekarang begini. Waktu ini meninggal, ini dapat enggak? Hah? Tidak. Kenapa dia tidak dapat? Dia terhalangi sama ini, dia terhalangi sama ini. Dia tuntut sama ini cucu. Walaupun tidak ada kakek. Ponakan, ini kan ponakannya ini. Ponakannya. Saya saudaranya papamu. Saya anaknya papaku. Mau apa kamu? Iya kan? Adil tidak? Adil. Ini juga begitu, ketika dia bilang saya cucunya kakekku, saya anaknya kakekmu. Mau apa? Ini tidak boleh. Jadi tidak selamanya ini yang kaya. Ternyata ini tidak punya apa-apa. Yang kaya ini miliaran. Si Mangge siapa namanya? Mangge Doja ini tukang doja, artinya tukang di kampung tidak punya apa-apa. Dia punya anak ini ojo. Berangkat ke Jakarta, kaya miliaran, triliunan, punya rumah, punya perusahaan, punya apa semua. Ada anak, duluan meninggal. Saudaranya ini dapat tidak harta? Tidak dapat. Kenapa? Karena ada ibin. Ada anaknya si Ojo, ibinnya Ojo, saudara tidak dapat. Jadi tidak boleh kita orang menghukumi hukum Allah dengan, ya sama dengan satu santri saya bilang. Saya tahu itu dia bilang bagiannya laki-laki 2 kali perempuan, tapi saya tidak pakai. Nenek saya bilang dia tidak pakai Habib. Kenapa? Nenekku bilang kayak tidak adil Habib. Saya bilang kenapa? Nenekmu lebih adil dari Allah.
Jadi Allah itu tidak butuh alasan dalam menjadikan sesuatu. Tapi Allah pasti selalu menyimpan hikmah di balik setiap sesuatu. Pasti ada hikmah. Laki-laki itu dilebihkan. Bagiannya 2 kali perempuan. Laki-laki ini lahir saja sudah 2 kambing yang dipotong. Perempuan berapa? 1. Iya kan? Yang cari nafkah tugasnya sama. Laki-laki, perempuan cari nafkah? Tidak. Dia dinafkahi sama suaminya. Jadi tidak boleh kita orang bilang, Masya Allah tidak ada. Istighfar banyak-banyak. Perbanyak istighfar. Jelas ini semua ya? Sekali saya ulang. Ahli waris dibagi 3. Ada orang yang dapat farad saja, ada orang yang dapat asobah saja, ada orang yang bisa dapat keduanya. Siapa orang yang dapat farad saja? Orang yang dapat farad semua perempuan kecuali mu'tiqah. Laki-laki tidak ada yang dapat farad kecuali suami sama saudara seibu. Berarti ashabul farad ada 11. Terus asobah, siapa orang yang dapat asobah? Semua laki-laki. Tidak ada perempuan yang mendapatkan asobah kecuali semua laki-laki. Asobah semua laki-laki kecuali suami sama saudara. Perempuan tidak ada yang mendapatkan asobah kecuali mu'tiqah itu tadi. Jelas? Hah? Ada pertanyaan? Oh gitu, mau dipotong. Ini nanti bapak sama kakek ini sebenarnya dia ini bukan cuma asobah saja, tapi farad dan ta'sib. Dia kadang bisa dapat farad saja, kadang dia bisa dapat asobah saja, kadang dia bisa dapat keduanya. Bagaimana caranya? Oh nanti, iya. Ya masih makavau. Apa? Makavau. Hah? Makavau. Intinya Ada ujian kasih tes. oh gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي لا تجع علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك